Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas tutorial 8 terkait swap. Oke, pertama gue cerita tentang tentang swap dan mekanismenya. Swap itu adalah kontrak derivatif di mana sebenarnya ada dua pihak, dia bertukar cash flow atau liabilitas dari dua instrumen yang berbeda. Nah, di sini cash flow yang ditukar berasal dari pinjaman atau obligasi. Ingat bahwa ketika lo punya obligasi, lo mendapatkan kupon kan per periode. Kupon itu bentuknya cash flow kan. Itulah yang ditukar sebenarnya. Nah, yang penting diingat bahwa yang ditukar adalah cash flow, jadi bukan prinsipal. Jadi prinsipal pinjaman nggak pernah berpindah tangan, hanya terdapat perubahan cash flow-nya aja. Kemudian swap ini besarannya nanti bergantung pada perubahan floating interest rate, exchange rate, atau harga indeks. Dan sifat transaksinya adalah over the counter. Artinya transaksinya tidak diperdagangkan melalui bursa, tapi transaksi secara bilateral, secara dua pihak, secara langsung. Oke. Selanjutnya gimana sih sebenarnya mekanismenya swap dan kenapa yang melakukan swap? Bayangkan di sini ada, gue ambil contoh, ada Paul dan Mary di sini. Paul itu minjem uang sama lender, katakanlah sama A, dan Mary minjem uang sama lender namanya B. Paul di sini oleh lendernya, oleh si A, disyaratkan membayar interest rate sebesar LIBOR plus 0,5%. Oh, dan LIBOR adalah standar untuk floating interest rate sebenarnya. Jadi Paul di sini harus membayar sebesar interest rate yang floating, yang tidak tentu tiap periodenya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Mary di lain pihak, dia meminjam pada lender B, dan lender B bilang ke Mary bahwa lu harus bayar 10% interest rate, fixed interest rate. Jadi ya nggak kayak Paul yang dimana rate-nya bisa naik turun, Mary bayar tetap. Nah, Paul merasa bahwa dengan floating interest rate, dia melihat kira-kira pada masa depan memprediksi bahwa akan ada kenaikan interest rate, akan ada kenaikan pada floating interest rate, maka pembayaran interest dia yang menggunakan floating interest rate akan merugikan dia karena dia akan bayar lebih banyak. Apa yang dilakukan oleh Paul? Paul pergi ke bank, kemudian dia bicara dengan bank, kemudian mereka sepakat bahwa mereka akan bertukar cash flow. Katakanlah Paul akan membayar di tiap bulan April. Tiap bulan April mereka akan bertukar cash flow sebesar prinsipal yang dimiliki oleh Paul, katakanlah 1 juta, dikali per 6 bulannya prinsipalnya, porsi pembayaran dia pada saat itu dikali dengan rate ini. Paul membayar ke bank sebesar 10,10%. Sementara bank akan memberikan cash flow sebesar tadi porsi pinjaman dari Paul, porsi prinsipal yang dibayar pada saat itu dikali dengan LIBOR saat itu. Paul melihat di sini ada kesempatan bagi dia untuk gue hanya bayar 10,10%, tapi LIBOR-nya mungkin buat dia akan lebih tinggi dari 10,10%. Prediksi dari Paul. Maka dari itu dia mau untuk pergi ke bank dan membayar secara fixed interest sebesar tadi porsi yang pinjamannya dia yang harus dibayarkan saat itu dikali 10,10%, dengan harapan bank akan memberikan nominal yang lebih dari itu karena LIBOR-nya naik kan bagi Paul, persepsinya Paul. Mary di sisi lain, Mary melihat bahwa LIBOR pada masa depan, dia memprediksi bahwa LIBOR akan turun, floating interest rate akan lebih rendah dibanding 10%. Dan bagi Mary ada kesempatan untuk membayar ibaratnya mendapatkan keuntungan dari dia harus membayar lebih rendah untuk mendapatkan cash flow yang lebih tinggi. Dia melihat bahwa 10% ini akan lebih tinggi, bagaimanapun akan lebih tinggi dari floating interest rate pada masa depan. Lalu apa yang dilakukan oleh Mary? Mary pergi ke bank dan kemudian bertransaksi dengan bank, dan bank sepakat untuk memberikan Mary sebesar per 6 bulannya, setiap bulan April, yaitu 10% dikali porsi pinjaman yang akan dibayarkan oleh Mary saat itu. Oke. Mary artinya mendapatkan 10% ini,
Dan Mary akan memberikan cash flow sebesar LIBOR ke bank. Nah, kenapa Mary melakukan itu? Karena kembali lagi, kalau Paul melihat bahwa LIBOR-nya akan lebih tinggi, Mary melihat LIBOR-nya akan lebih rendah dari 10%. Oke? Dapat ya konsepnya? Nah, di sini gue pengen kasih tahu kenapa ada gap di sini, ada spread 10.10 yang dibayarkan oleh Paul dan 10% yang dibayarkan ke Mary. Inilah profit dari bank, yaitu 0.10% tadi dari transaksi swap ini. Jadi itu kenapa juga bank melihat di sini ada profit opportunity dari transaksi swap. Nah, beginilah kira-kira konstruksi dari mekanisme swap yang terjadi, yaitu ada yang menukar floating interest rate dengan fixed interest rate. Ada yang seperti yang dilakukan oleh Paul, ini dia menukar fixed interest rate dengan floating interest rate. Mendapatkan floating, membayarkan fixed. Mary membayarkan floating, mendapatkan fixed. Float to fixed. Seperti itu. Dari sudut pandang Mary. Oke, jadi jelas ya tentang mekanisme swap. Gue harap di sini penting karena untuk memahami konteks dari nanti case-nya akan seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke jenis-jenis swap. Ada 3 sebenarnya pada intinya. Ada interest rate swap, bergantung pada tingkat floating interest rate. Yang gue udah bilang tadi, fixed to floating, floating to fixed, dan yang terakhir adalah float to float. Float to float artinya dua-duanya merupakan floating interest rate tapi bertukar tenor. Jadi tenornya tadinya 3 bulan sekali, dia bertukar menjadi 6 bulan. Gitu. Jadi mereka bertukar tenor dari cash flow. Yang kedua adalah foreign exchange swap. Foreign exchange bergantung pada tingkat floating exchange rate. Nah, tipenya ada fixed for fixed, yaitu menukar fixed interest payment dalam satu currency ke currency lain. Katakanlah ada interest payment yang dalam USD, saya tadi Paul di sini dalam USD, dan Mary dalam pound sterling. Itu dinamakan dengan fixed for fixed. Tapi di sini Paul asumsinya juga fix ya. Foreign exchange swap intinya adalah dia menukar exchange rate-nya, menukar currency. Dan yang kedua adalah fixed for floating, di mana menukar fixed interest payment dalam satu currency dengan floating payment dalam currency lain. Gitu. Jadi ya fixed interest payment-nya dia dalam dolar katakanlah, dan dia dibayar dengan floating payment dalam currency euro atau pound sterling atau apa. Yang ketiga adalah hybrid swap. Nah, hybrid swap ini sebenarnya memungkinkan pertukaran financial flows yang diasosiasikan dalam instrumen pinjaman yang berbeda. Jadi instrumen pinjamannya berbeda dan currency-nya berbeda. Contohnya, pertukaran cash flow, fixed interest rate loan, fixed in USD dengan variable interest rate atau floating interest rate dalam pounds. Jadi di sini udah berbeda jenisnya, fixed to floating dan currency lain. Jadi hybrid ini ada financial flows yang berbeda, instrumen pinjaman yang berbeda dengan currency yang berbeda juga, dan biasanya instrumen derivatifnya pun ada perbedaan di situ. Gitu. Jadi nggak hanya satu instrumen derivatif, nggak ada underlying asetnya berbeda, bisa berbeda, itu hybrid swap. Oke. Nah, ini kita ke contoh kasus. Di sini kita lihat bahwa ada counterparty A, fixed rate bond issuer, ke bayar 4,8% ke counterparty A sebagai investor, dan ada counterparty B sebagai swap dealer. Mereka bertransaksi di sini. Counterparty A mendapatkan 4,8% dan counterparty A membayar 4,5% ke counterparty B. Dan counterparty B akan mendapatkan LIBOR. Oke. Nah, di sini net interest income yang didapatkan dari si counterparty A adalah 4,8%,
dikurangi 4,5% tambah LIBOR yang dia dapat. Jadi nanti kalau misalkan LIBORnya lebih rendah dari 4,5%, ini 4,546%, maka dia mengalami kerugian. Ya, jadi ketika LIBORnya lebih rendah dari 4,5%, dia mengalami kerugian dalam transaksi swap ini. Itulah net interest income yang didapatkan oleh counterparty A. Bagaimana ininya? Kita nanti masuk sekaligus ke perhitungan swapnya. Jadi di sini ada rumus bahwa fixed rate payment adalah swap fixed rate atau fixed rate-nya dikali number of days, number of 30 ini per 30 atau per 360 ya. Jadi 30 out of 360. Jadi 30, 60, kelipatan 30 nih maksudnya. 30, 60, 90, 120, 150 per 360 dikali prinsipalnya. Oke, jadi fixed rate payment di sini jumlahnya harus fix, jadi 1/6, 2/6, 3/6 dan seterusnya. Sementara floating rate payment ini adalah reference rate, atau nanti kalau yang di sini contohnya adalah LIBOR, di sini contohnya ada LIBOR plus 0,5% atau LIBOR doang, itu reference rate. Pada periode sebelumnya, kenapa pada periode sebelumnya? Karena kembali lagi bahwa transaksi dilakukan pada periode sebelumnya dikali number of days, di sini number of days-nya actual, dan dikali notional principal yang dibayarkan saat itu. Nah, pada kasus ini Exhibit 23.5, contoh kasus swapnya adalah seperti ini. Jadi pada Oktober current LIBOR-nya adalah 4,25, dan pada bulan April periode pertama settlement, number of actual days-nya adalah 193. Jadi lu gimana ngitungnya? Lu hitung aja dari Oktober sampai April tuh ada berapa bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, April. So ada 6 bulan kan di situ, dan lu melewati bulan Desember, Januari, dan Maret. Jadi di sini number of actual days harus lu hitung. Saya tadi melewati 6 bulan dan lu melewati berapa hari yang 31 hari. Lu melewati Februari kan, artinya Februari di situ, di sini asumsinya Februari itu 100. Ini nggak ada year-nya ya, tahun kabisat atau enggak. Intinya adalah dari Oktober ke April ini lu ada berapa bulan? 6 bulan, dan ada berapa hari yang masuk ke 1 bulan 31 hari. Kayak dapat angka 193. Kayak gitu. Di sini melewati Januari, kita ambil yang mudah ya, yaitu dari April ke Oktober. April ke Oktober di sini 6 bulan juga. 180 ditambah April, lu melewati Mei, lu melewati Juli, dan lu melewati Agustus. Oke, jadi 3 hari yang 31 hari di situ, maka ketemulah 193. Oke, jadi mungkin di sini 192 nih karena bukan tahun kabisat. Jadi asumsinya sini tahun kabisat, Oktober ke April. Sama. Jadi that's not the point. The point adalah lu harus fokus di sini. Fixed rate payment-nya tetap seperti, karena perhitungannya juga tetap kan. Swap fixed rate dikali principal dikali berapa days-nya. Di sini karena per 6 bulan adalah berarti per 180 hari, berarti 180 per 360 dikali swap fixed rate dikali principal. Jumlah tetap. Floating rate receipt adalah perhitungan yang ini, reference rate-nya. Jadi yang dibayarkan di sini 648 itu didapatkan dari current LIBOR. Ini 4,25% itu reference rate dikali number of days 183 per 360 dikali notional principal-nya dia. Di sini gua nggak ambil prinsipalnya, jadi katakanlah sekian, mendapatkan floating rate receipt sebesar 648 ya. Dan net payment atau receipt adalah fixed rate payment dikali floating rate receipt. Nah, nilai positif artinya pihak yang mengajukan swap di sini adalah di sini bahwa pihak yang mengajukan swap mengalami loss.
nilai negatif artinya pihak yang mengajukan swap mengalami profit. Di sini misalnya kita lihat di settlement year 1 periode pertama dia ada net payment 33.775, dia membayar fixed rate paymentnya sebesar 681 dan floating rate-nya dia terima adalah 648. Di sini siapa yang untung? Ya, siapa yang mengalami kerugian adalah counterparty A karena dia membayar fix 4,5 ini dia membayar sebesar 691, dia hanya menerima 648 dari LIBOR ini. Gitu. Jadi nilai positif artinya pihak yang mengajukan swap ini mengalami loss, nilai negatif artinya pihak yang mengajukan swap mengalami profit. Gitu. Nanti akan lebih jelas. Ini kita sudut pandang dari counterparty A ya, dari investor. Yang mudah di sini investor. Oke, jadi itu konsep dari swap. Kita akan masuk ke latihan soal selanjutnya.